Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Hadratul Mukhtarmin yang terhormat, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Nur Khairin MAG selaku Ketua BP 4 Provinsi Jawa Tengah. Saya hormati para jamaah sudah sholat maghrib yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Mahat Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan saya hormati para pendengar Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali di kajian petang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kajian pada malam hari ini yaitu kitab fikih, kitab Ahwalus Syasiyah, dengan mengusung sebuah tema wali nikah absolut atau relatif. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Nur Khairin MAG. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian malam hari ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan umul kitab li ridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian malam hari ini bersama dengan beliau Profesor Dr. Kiai Haji Nur Khairin MAG. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati asma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di ruangan Masjid Agung Jawa Tengah, anak-anakku santri tahfidzul Quran. Ini kok hanya sedikit ya? Di mana ini yang lain? Tadi ada tambahan 2 lagi. Para pendengar Radio Dais dimanapun dan para pemirsa MAJT TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita bekerja dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang fikih al-ahwalus syahsiyah, yaitu hukum keluarga. Malam hari ini kita akan membahas khusus tentang tema wali nikah absolut atau relatif. Rukun nikah, rukun itu sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada, maka tidak sah. Rukun nikah itu hanya ada 4 ya, atau 5. Yang pertama ada calon mempelai, laki-laki dan perempuan.
Tidak boleh laki-laki saja atau perempuan saja. Yang kedua, harus ada wali nikah dari pihak perempuan. Yang ketiga, harus ada saksi. Dan yang keempat, harus ada ijab qabul. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang calon mempelai, ya, syarat-syaratnya, ya, syarat-syaratnya harus laki-laki dan perempuan, tidak boleh sejenis, ya, harus sesama iman Islam, ya, harus masuk umurnya, ya, tidak boleh kawin di bawah umur. Ya, menurut undang-undang terbaru, Undang-Undang 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 74, umur diizinkannya menikah 19 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Dulu Undang-Undang nomor 1 tahun 74, perempuan 16, laki-laki 19. Setelah tahun 2019 kemarin, kedua-duanya disamakan. Umurnya sekurang-kurangnya adalah 19. Kalau kurang dari 19, maka harus ada dispensasi nikah dari pengadilan agama. Keduanya harus tidak ada larangan menikah, ya, baik hubungan nasab maupun hubungan perkawinan. Ya. Kedua-duanya harus saling mencintai, tidak boleh kawin paksa. Jadi maka harus ada ta'aruf yang kemarin kita jelaskan itu, ya. Ya, boleh melihat atau nadhor, ya. Kedua-duanya harus kafaah. Kafaah itu sepadan, ya, sepantar agamanya, sepantar ilmu pengetahuannya, sepantar hartanya, sepantar kecantikan dan kegantengannya, ya, sepantar umurnya. Jadi kalau yang satu umur 53 tahun, yang satu umur 23 tahun, nah itu enggak imbang, enggak sepantar gitu, ya. Ya, kemudian persyaratan-persyaratan yang lain yang kemarin kita sudah bahas. Ya. Nah, rukun yang kedua adalah adanya wali nikah. Ya, jadi judulnya itu wali itu absolut atau relatif. Jadi wali nikah ini banyak pertanyaan. Ya, kenapa wali itu harus laki-laki? Ya, siapa wali itu? Apakah wali bisa dicabut haknya? Jadi misalnya ada seorang bapak yang hanya menghamili ibunya, lahir, kemudian tidak tahu anak perempuannya ini ikut siapa, dibiayai oleh siapa, bagaimana pendidikannya, tahu-tahu nanti menikah. Siapa walinya? Apakah masih bapaknya yang hanya menghamili ibunya itu? Atau yang lain? Bapak angkatnya boleh tidak menjadi wali? Bolehkah wali perempuan? Ya. Meskipun perempuan ini lebih hebat misalnya. Bolehkah? Ya. Jadi kalau ada bapaknya, bolehkah diwalikan selain bapaknya? Banyak pertanyaan. Apakah wali harus sesama muslim? Banyak pertanyaan mengenai wali ini. Baik. Wali itu artinya adalah pelindung, penguasa, ya, pengayom, pemilik. Wali itu, ya, wali ini bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Ada wali murid, ya, artinya siapa yang memiliki murid itu? Ya, wali kota, wali artinya pemimpin, ya, yang memimpin kota, yang menguasai kota. Ya, ada wali, apalagi, wali murid, wali kota,
Hah? Oh, ben wali. Ya. Ya, wali. Di Indonesia, di Jawa khususnya ada wali songo. Jadi wali itu adalah penguasa, pelindung, pemimpin, ya, yang menguasai, yang memelihara, yang melindungi, itu wali. Ya, kalau wali murid biasanya kan bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada ya mungkin kakaknya, mungkin pakdinya, mungkin pamannya, ya mungkin kakeknya. Nah, saya kira pengertiannya hampir sama. Jadi siapa wali nikah? Ya, wali nikah itu kalau di dalam fikih ahwalus syakhsiyah, fikih munakahat, maka di situ disebutkan ada wali hakim dan wali nasab. Ya, wali nasab dan wali hakim. Wali nasab maka ada beberapa kelompok yang satu kelompok tidak boleh mendahului kelompok yang lain atau tidak boleh didahului oleh kelompok yang lain. Ya, wali nasab, ada wali nasab yang terdiri dari ya jalur ya, yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas. Siapa itu? Yaitu ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya. Ya. Jadi wali itu digambarkan dalam fikih itu adalah laki-laki. Ya. Yang memerlukan wali juga perempuan. Laki-laki tidak memerlukan wali dalam hal pernikahan. Kelompok kedua kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah. Ya. Dari keturunan laki-laki mereka dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok ketiga kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara seayah dan keturunannya. Ya, jadi paman ini bisa Pak Le, bisa Pak D. Ya, kalau dalam orang Jawa kan kalau kakaknya ayah dipanggil Pak D, kalau adiknya ayah dipanggil Pak Le atau Om, gitu ya. Kemudian ada keempat kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki. Jadi dari 4 kelompok ini, ya kelompok pertama itu yang harus didahulukan. Kalau tidak ada, baru kelompok kedua. Kalau tidak ada, baru ketiga. Kalau tidak ada, baru keempat. Tidak boleh mendahului. Kalau dalam satu kelompok, kemudian ada 2 yang berhak, bagaimana? Ya, jadi misalnya tadi kan ada bapak, ada kakek. Maka yang paling dekat dengan pengantin perempuan siapa? Bapak. Ya. Kelompok kedua misalnya bapaknya sudah tidak ada, meninggal. Ya, adanya adalah kakak kandung, adik kandung, atau kakak kandung semua. Maka kakak kandung yang paling tua atau kakak kandung yang hubungannya dengan pengantin perempuan yang paling dekat. Yang paling dekat. Ya. Kalau tidak ada saudara laki-laki baru ke paman. Ya, paman misalnya ada Pak Le, ada Pak D, ada siapa yang paling tua dan siapa yang paling dekat hubungannya. Gitu. Ya, jadi kalau kelompok pertama ada, maka kelompok kedua tidak bisa jadi wali. Kelompok kedua ada, kelompok ketiga tidak bisa jadi wali. Kalau ada lebih dari satu, maka dipilih hubungan yang paling dekat atau dipilih yang paling tua. Ya. Yang paling tua dan yang disyaratkan itu harus Islam, harus berakal, harus merdeka. Gitu. Tapi tidak disyaratkan harus adil. Ya.
Tidak disyaratkan harus adil, karena mengukur orang adil atau tidak adil itu sulit. Ukurannya apa? Ya, yang penting bahwa dia adalah Islam gitu. Oke. Jadi itu semuanya laki-laki. Ya, jadi pertanyaannya, bolehkah perempuan menjadi wali? Saya ini advokat, Pak. Jadi saya sering menyelesaikan sengketa wali, ya, di beberapa tempat itu. Jadi orang tuanya sudah bercerai, anak-anak ini ikut ibunya dari kecil yang membiayai ibunya, ya, pendidikannya, hidupnya, ya, apa saja ibunya. Pada saat menikah, maka walinya harus bapak kandungnya. Ya, jadi meskipun tidak pernah ketemu, tidak pernah serawung, tidak pernah dekat, ketika menikah harus mencari bapak kandungnya. Gitu. Nah kebetulan bapak kandungnya ini tidak tahu diri. Bapak kandungnya membuat syarat, saya mau menikahkan asal begini, begini, begini. Nah itu tidak tahu diri. Ada yang tahu diri tetapi salah menempatkan diri. Ya, saya pernah di Tegal itu, ya, mau menikah di Semarang. Bapaknya bilang saya tidak pantas menjadi wali anak perempuan saya. Ya karena saya tidak pernah membiayai, tidak pernah dekat. Ya saya tidak pantas, saya tahu diri. Gitu. Ya, justru itu mempersulit. Ya saya tidak mau menjadi wali. Justru mempersulit. Itu karena dia yang berhak menjadi wali, sehingga kalau wali yang berhak itu tidak mau untuk bisa beralih atau bisa menikah, maka harus diurus namanya penetapan wali adol, wali yang moh menikahkan. Ya, penetapannya melalui pengadilan agama. Jadi prosesnya lebih panjang. Ya, saya datangi, saya berikan pengertian. Jadi kalau bapak ya tidak mau, justru mempersulit. Padahal di dalam Islam wali tidak boleh mempersulit anak perempuan di bawah perwaliannya untuk menikah. Kalau anaknya menikah dengan sesama muslim dan dengan laki-laki yang kafaah, tidak boleh mempersulit. Ya apalagi minta mahar ini, mahar ini, mahar ini, tidak boleh. Karena mahar yang paling, ya, oh ya tadi ada mahar juga ya, rukunnya ada mahar, ya mahar, ya mahar yang paling mudah itu adalah, ya, yang paling barokah itu adalah mahar yang paling mudah, ya. Gitu. Nah, apakah boleh wali perempuan? Nah, di dalam fikih munakahat tidak boleh, Pak. Perempuan menjadi wali karena pernikahan ini ibadah, jadi tidak boleh diatur oleh manusia, aturannya harus ditentukan oleh syariah gitu. Jadi tidak boleh ditawar gitu ya. Perempuan meskipun yang membiayai, yang mendidik, yang memelihara dari mulai bayi sampai besar, ya ibunya tidak bisa menjadi wali. Perempuan juga tidak bisa mengawinkan diri sendiri. Ya, tidak seperti laki-laki. Ya, ini hadisnya banyak sekali. La nikaha illa biwaliyin. Nah, ini menunjukkan bahwa wali itu adalah rukun. Ya, kalau tanpa wali nikahnya tidak sah. Ya, walinya harus laki-laki. Nah, ini kalau mengawinkan diri sendiri apakah boleh? An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyumamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun fa in dakhala biha falaha al mahru bimastahalla min farjiha fa in istajarra fasultan waliyum la waliyalahu. Ya. Diriwayatkan dari Aisyah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan mana saja yang menikah ya kecuali ya tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Ya, sampai 3 kali diulang. Ya, fa in dakhala biha fala almarhu. Jika laki-laki telah terlanjur menggaulinya maka ia berhak atas maharnya karena ia telah menghalalkan kehormatannya, wajib dibayar maharnya. Jika pihak wali enggan menikahkan, ya wali yang berhak tadi tidak mau menikahkan atau disebut dengan wali adol, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada wali. Jadi pengertian wali hakim itu banyak yang salah. Wali hakim itu dikira ketika akad nikah itu di situ ada sosok hakim yang datang. Enggak, bukan Mbak, gitu ya. Jadi wali hakim itu ya tidak ada walinya. Ya, hakim itu istilah bahwa walinya adalah pemerintah, penguasa. Jadi tidak ada hakim kemudian datang menyaksikan akad nikahnya, tidak. Kita sering salah membayangkan itu ya. Saya dulu membayangkan ada soto rumput di Boyolali. Ada nggih? Ada yang pernah? Soto rumput, pikir saya soto itu ramuannya di situ rumput. Enggak, itu hanya nama saja. Ya, di Indrapasta itu ada namanya sate sewon. Wonten sing ngertos. Tak kira sate sak sunduk sewu, jebule jenenge tok. Sate sewon. Tak kira nggih sewu, jebule ora sewu. Ya. Jadi kita sering terbayangkan dengan nama. Ya. Ada laut merah. Lautnya merah mboten airnya. Airnya merah enggak? Laut merah yang ada di Jeddah itu lautnya airnya merah mboten? Mboten, airnya biasa, hanya namanya saja laut merah. Ya. Laut merah. Ya, jadi nama itu jangan dibayangkan seperti ya sosok namanya gitu. Termasuk dari wali hakim. Jadi artinya tidak ada walinya, tapi walinya pemerintah gitu. Jadi perempuan ada yang berkata, Pak, kalau janda boleh tidak menikahkan dirinya tanpa wali. Ya, tetap tidak boleh. Meskipun ada yang berpendapat misalnya Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat sesungguhnya wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus dirinya dan akad nikahnya, baik ia gadis maupun janda. Ya, tetapi sebaiknya ia menguasakan akad nikahnya itu kepada walinya. Ya, jadi meskipun ada yang memperbolehkan, tapi tetap menganjurkan harus yang menikahkan adalah walinya, gitu ya, walinya. Tetapi meskipun demikian, wali harus minta persetujuan. Ya. Jadi wali tidak boleh absolut dalam hal ingin menikahkan anak perempuannya. Ya, dipaksa laki-laki yang datang yang belum dikenal yang melamar itu, ya mau tidak mau kamu harus kawin dengan laki-laki ini. Laki-laki ini baik, laki-laki ini kaya, laki-laki ini keturunan dari orang yang hebat gitu. Tidak boleh. Ya. Jadi gadis di bawah perwaliannya itu harus hukumnya, ya harus diminta persetujuannya. Ya. Jadi ini ada banyak hadis. An Abi Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sayyibu haqqu bi nafsiha mi waliha. Ya, jadi janda lebih berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya dalam menentukan jodohnya. Wal bikru tusta'danu fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Sedangkan gadis ya diminta izinnya dalam perkara dirinya.
Bagaimana mengetahui izinnya? Diamnya. Ya, wa iznuha sumutuha. Bahwa izinnya adalah diamnya. Jadi diamnya perempuan itu disimpulkan sebagai persetujuannya. Gitu. Jadi diam itu dianggap setuju. Itu hadis ini juga dipakai di dalam pembuktian peradilan, di peradilan. Ya. Jadi kalau seseorang ketika hakim memutus, ya kemudian tidak melakukan upaya hukum banding atau menerima dalam waktu 14 hari, dia diam, maka dia dianggap setuju. Ya, jadi diam itu dianggap setuju. Jadi maka harus ditanya, ya, diam dianggap ya setuju. Bagaimana membedakan gadis atau janda? Bedanya apa, Pak? Gadis atau janda? Oh, janda punya anak. Janda sudah punya surat kawin. Punya anak belum tentu sudah menikah loh, Pak. Belum tentu punya suami loh. Tapi sudah tentu ada yang menghamili. Ada apa ya? Perempuan yang sudah punya anak, tapi dia masih gadis. Punya anak tapi masih gadis. Status hukumnya masih gadis. Jadi membedakan ini gadis atau janda itu kalau yang sudah pernah menikah secara sah dan perkawinannya putus, maka statusnya dia adalah janda. Meskipun belum pernah kumpul dengan suaminya. Gitu nggih. Jadi misalnya istrinya Nabi Yusuf, Zulaikha, kan janda. Janda karena sudah diperistri oleh raja, ya, gitu. Janda, ya, tapi masih gadis karena belum kumpul, gitu. Ya, jadi ada janda tapi masih gadis, ya. Tapi ada gadis tapi sudah janda, nah, bingung nggak ini, ya, gitu. Jadi ukurannya menurut hukum yang bisa mudah dibedakan kalau dia sudah pernah menikah secara sah dan kemudian perkawinannya putus, baik putus karena cerai atau putus karena suaminya meninggal, maka itu adalah janda. Tapi meskipun dia sudah punya anak 2, 3, umurnya sudah 45, 49 tahun, tapi belum pernah menikah secara sah, maka dia hukumnya atau statusnya adalah gadis. Nah, ini status hukum gitu, status hukum bukan status dalam kenyataan, karena kita sulit membedakan kenyataannya. Ya, dia sudah pernah melakukan hubungan apa tidak. Gitu. Ya. Jadi ulama bersepakat bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali. Ya, karena hadis-hadis maupun ayat itu sepanjang mengenai pernikahan yang diajak bicara oleh Nabi, yang diajak bicara oleh Allah itu laki-laki. Ya, jadi ayatnya itu ditujukan kepada laki-laki. Jadi misalnya, ya, wa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairu. Jadi yang diajak bicara itu laki-laki. Wahai laki-laki, maka jika suami mentalaknya 2 kali, maka ia tidak halal baginya sesudah itu, sehingga perempuan bekas istri yang ditalak 3 itu kawin lagi dengan laki-laki lain. Ya, ini juga yang diajak bicara laki-laki. Fala ta'duluhunna ay yankihna ajwajahunna. Ya,
Janganlah kamu menghalang-halangi mereka, para istri, untuk menikah kembali dengan bekas suami mereka. Ya, ini asbabul wurudnya. Ada seorang perempuan ya yang dinikahkan dengan seorang laki-laki, kemudian dicerai. Ya. Nah, perempuan walinya ini jengkel. Wong wis dinikahkan dengan perempuan baik-baik kok dicerai gitu. Setelah dicerai, si laki-lakinya ini ingin kembali. Padahal talaknya adalah talak roj'i. Dalam masa iddah kan masih berhak kembali si suami, masih dalam memiliki hak rujuk gitu. Maka ditegurlah oleh Allah, maka janganlah kamu halang-halangi mereka. Ya. Jadi si wali ini ya tidak boleh menghalang-halangi, padahal si perempuannya masih mencintai, ingin rujuk, ya karena walinya tidak boleh. Ya. Nah, ini kemudian disinggung, ya, disindir oleh ayat tidak boleh menghalang-halangi. Gitu. Nah, tadi pertanyaan saya pertama, apakah wali bisa hilang haknya menjadi wali? Ya. Tadi kalau wali tidak mau atau moh atau adol, ya, maka harus dengan penetapan pengadilan. Jadi wali, ya, wali hakim itu baru bisa bertindak menjadi wali, ya, itu ketika wali nikah ada beberapa udzur, ya. Wali hakim baru dapat bertindak, ini saya bacakan kompilasi hukum Islam, baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, ya, atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau gaib, atau adol itu enggan. Dalam hal wali adol atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama. Ya, jadi untuk adol yang kasus tadi di Tegal itu, dia tahu diri, tidak mau menikahkan, ya, tapi justru mempersulit karena si gadis ini untuk bisa menikah secara sah harus mengajukan penetapan wali adol ke pengadilan agama. Mengajukan penetapan wali adol itu setidak-tidaknya 2 bulan, Mbak, ke pengadilan agama. Mulai dari mendaftarkan perkara, kemudian sidang, kemudian dipanggil, sampai salinan penetapannya keluar itu paling cepat 2 bulan. Anakmu rak sido kawin, Pak, gitu. Terus sampean wis rak tanggung jawab, awet cilik rak ngrumati, rak biayai, malah meh menikah di persulit gitu. Ya, datanglah mumpung ini ada kesempatan yang baik, ya, akui bahwa dia adalah anak nasabmu, ya, anak kandungmu. Ya, jadi sampai hari ini tidak bisa dicabut hak wali itu. Ya, meskipun dia hanya menghamili ibunya saja, itu tidak tercabut hak menjadi wali. Ya, termasuk orang tua angkat juga tidak bisa menjadi wali. Ini berkali-kali saya menyelesaikan. Jadi mengangkat anak itu, Pak, itu tidak boleh kemudian ditulis atas nama anak kandung sendiri oleh orang tua angkatnya. Itu salah. Ya, salah menurut hukum di Indonesia dan salah menurut hukum Islam. Karena itu memutus nasab. Ya, kan banyak orang yang tidak punya anak, mengambil anak saudaranya, anak temannya, mulai dari bayi dipelihara dan diaktekan atas nama dirinya sebagai anak kandung. Kebetulan anak ini adalah anak perempuan. Ya, itu anak orang tua angkatnya tidak bisa menjadi wali.
Ya, tidak bisa menjadi wali. Padahal di aktenya sudah tertulis sebagai bapak kandung. Gimana itu? Ya, nah di situ agak sulit. Ya, maka orang tua kandungnya dihadirkan untuk menjadi wali, tetapi dokumennya adalah sudah orang tua angkat. Ya, kalau orang tua angkat yang menjadi wali padahal dia bukan orang tua kandung, gimana itu cara penyelesaiannya? Gitu. Sehingga harus diakatkan 2 kali. Ini beberapa hari lagi ada kasus begitu. Ya, harus 2 kali diakatkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia oleh bapak angkatnya, tapi diakatkan supaya sah menurut syariah oleh bapak kandungnya. Harus diure sedemikian rupa. Ya. Jadi tidak bisa menjadi wali. Maka orang tua angkat itu ya ditulis di situ. Maka di KK itu kan ada orang tua kandung, ada orang tua angkat. Itu tidak boleh anak angkat ditulis anak kandung. Ya. Jadi nanti kalau mau menikah harus mencari bapak kandungnya. Gitu. Ya, jadi tentang wali ya yang merupakan rukun bagi calon pengantin perempuan. Gitu. Maka perempuan kalau mau menikah itu ya harus ada satu pekerjaan. Kalau hubungan dengan bapaknya baik-baik saja sejak kecil sampai mau menikah tidak ada masalah. Tapi kalau ada persoalan, sebenarnya persoalan ibunya dengan bapaknya, tapi si anak terkena imbasnya. Ya, terkena imbasnya. Gitu. Dan menurut fikih munakahat, ya ibunya meskipun yang berkuasa, yang memelihara, yang membiayai tetap tidak bisa menjadi wali. Kalau saya sih berpendapat namanya wali. Wali itu kan penguasa, pelindung, ya, pengayom. Jadi kalau dia tidak melindungi, tidak menguasai, tidak mengayomi, ya sudah kehilangan haknya sebagai wali. Tapi pendapatnya saya begitu, belum ada pendukung. Di kitab-kitab ahli fikih belum ada yang berpendapat begitu. Ya, jadi saya berpendapat, jadi kalau wali tidak bertanggung jawab ya kehilangan haknya sebagai wali, agar itu menjadi salah satu sanksi gitu. Baik, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.